Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali melakukan kombel. Pada kesempatan hari ini kita sedikit akan membahas mengenai hasil workshop kemarin dari Ibu Yaya sama Ibu A mengenai peningkatan karakter ya, peningkatan karakter siswa. Sebelumnya saya akan membahas tentang apa yang akan dilaksanakan untuk program untuk P5 nanti ke depannya. Dan sebagai bahan ini saya membuat gerakan pada permainan tradisional. Nah, gerak Geparnal, saya kasih nama Geparnal, yaitu gerak pada permainan tradisional. Kenapa saya ngambil permainan tradisional? Karena dilihat dari keseharian anak-anak kita, siswa-siswa kita sangat senang sekali mereka melakukan aktivitas-aktivitas terutama pada permainan tradisional. Nah, latar belakangnya dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi yang bermakna di SD Taloka perlu melaksanakan P5 dengan tema apa sih, kearifan lokalnya kita tuh ya, kearifan lokal yang dikaitkan dengan pembelajaran PJOK pendidikan gerak. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun program ini, saya melihat beberapa peserta didik memainkan permainan tradisional yang dimodifikasi. Melihat dari potensi dan kreativitas yang mereka miliki, maka muncul ide untuk membuat kegiatan co-kurikuler. Apa itu co-kurikuler? Kan yang kita sering tahu intrakurikuler, ekstrakurikuler. Co-kurikuler itu yaitu pembelajaran yang lebih mendalam pada suatu pembelajaran. Ya, jadi co-kurikuler untuk mengaplikasikan gerak dalam situasi nyata dan untuk melestarikan budaya. Program ini berkolaborasi dengan rekan guru PJOK dan guru kelas di sekolah. Dalam program ini aktor utama yang pasti adalah peserta didik yang dituntut untuk berpikir kreatif dan menentukan permainan, perancang alat sampai dengan menentukan bagaimana cara bermainnya. Tujuannya yang pertama memfasilitasi peserta didik berdiskusi untuk berkreativitas dalam merancang alat permainan tradisional. Kedua, memfasilitasi peserta didik untuk merasakan aktivitas gerak dalam permainan tradisional yang mereka gemari. Yang ketiga, memberikan rasa tanggung jawab dalam melestarikan permainan tradisional. Selanjutnya, capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk capaiannya, ingin dilakukan pada program ini adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan melestarikan permainan tradisional. Langkah-langkahnya, untuk mencapai hasil yang diharapkan pada program ini disusun langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, berkolaborasi dengan wali kelas dalam menentukan apa saja pembelajaran yang mendukung program ini. Yang kedua, membuat materi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia beserta contoh permainan tradisional. Selanjutnya, membagi peserta didik ke dalam kelompok untuk berdiskusi dalam menentukan permainan tradisional. Struktur program dalam mitra KBS. KBS itu Komunitas Belajar Sekolah ya Bu, KBS. Program yang tadi, gerakan pada permainan tradisional, dibuat dengan sasaran peserta didik di fase C kelas 6. Berarti nanti saya mencoba kolaborasi dengan guru kelas 6. Ya, kegiatan co-kurikuler. Pada kegiatan co-kurikuler. Program Geparnal merupakan pembelajaran berbasis proyek yang akan dilaksanakan pada pertengahan semester 2, yaitu pada bulan Februari dengan lama kegiatan selama 3 bulan. Dengan pertemuan seminggu sekali di waktu pembelajaran P5. Jadi P5 harus segera kita laksanakan dulu ya Bu. Sama Sino PJOK. Ya, di programnya di co-kurikuler bukan di intra. Ada pendalaman seperti P5 khusus di pembelajaran P5, kan di jadwal ada P5. Tadi sana kita masukkan program ini. Selanjutnya program ini berkolaborasi dengan wali kelas dalam pembelajaran IPAS dan kesenian. Untuk pembelajaran IPAS dilakukan oleh wali kelas dengan cara berdiskusi bersama peserta didik mengenai macam-macam kebudayaan tradisional di Indonesia. Untuk pembelajaran kesenian dilakukan oleh wali kelas dan guru PJOK dengan cara berdiskusi bersama-sama dengan peserta didik untuk merancang alat yang akan digunakan dalam permainan tradisional. Selanjutnya untuk permainan PJOK dilakukan oleh guru PJOK dengan cara berdiskusi bersama peserta didik dan memilih permainan tradisional yang mereka gemari. Kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu ada beberapa ya, kita mencakup semuanya.
Ada modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal budaya, dan modal finansial. Apa itu modal manusia di sini? Ada yang jelas ada kepala sekolah, ada guru, ada kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua murid. Modal fisik yang jelas ada ruang kelas dan alat elektronik seperti yang kita gunakan saat ini. Modal sosial, masyarakat sekitar. 4. Modal lingkungan, lapangan kompleks sekitar sekolah. Yang kelima, modal budaya permainan tradisional yang ada di lingkungan sekitar. Yang keenam, modal finansial. Dari mana modal finansial sekolah? Ya, pastinya dari dana BOS. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi dilakukan pada akhir program dengan cara yang pertama refleksi bersama dengan kepala sekolah dan tim KBS. KBS yang tadi kelompok belajar komunitas belajar sekolah. Yang kedua, melakukan survei tingkat kepuasan pelaksanaan program pada peserta didik. Yang selanjutnya berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai hasil dan program. Tantangan yang akan dihadapi mungkin yang pertama kurangnya waktu pembelajaran, yang kedua antusias peserta didik yang kurang, yang ketiga bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Oke. Terima kasih. Nah, jadi sedikit program dari saya untuk kedepannya yang berkaitan dengan P5, Ibu. P5 kita kan kearifan lokal, jadi sengaja saya membawa gerakan permainan tradisional. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan mengenai program-program ini? Untuk teknisnya seperti apa, Pak? Misalnya kan itu kan berkaitan dengan wali kelas, maksudnya ada Setiap kelas hanya kelas 6. apakah kelas 6 saja, terus programnya seperti apa, proyek yang akan kita buat apa gitu. Yang pertama mungkin enggak semua kelas ya Bu. Kelas saya ambil kelas C, kelas 6. Programnya yang pertama pembelajaran berbasis proyek ini. Mungkin yang pertama yang tadi yang IPAS kesennya teh berarti yang ini mah yang IPAS ya. Tentang kebudayaan tradisional. Nanti masuk ke sini kesenian. Kita membuat atau merancang alat yang akan digunakan. Misalkan si anak itu mau apa nih permainan tradisional, misalkan egrang. Jadi si anak itu belajar membuat egrang. Atau kita tarumpah, si anak itu belajar membuat si alat tersebut. Itu aja sih Bu. Terus untuk selanjutnya nanti pas evaluasi di sini Bu. Nah, evaluasi di sini nanti terakhir si siswa itu kita belajar SEM. SEM itu Sport Education Model. Jadi si anak itu dia dilibatkan sebagai panitia, sebagai pelaksana, sebagai peserta juga. Jadi setelah beres evaluasi ini, si anak setelah menguasai apa yang tadi mereka permainan tradisional tadi, terakhir si anak kita buat SEM. SEM itu Sport Education Model. Jadi si anak itu dia itu jadi panitia pelaksana, berikut dia jadi peserta. Jadi kita mah guru-guru hanya fasilitator. Ya, biasanya kita lakukannya setelah kita panen raya bareng sama panen raya P5. Selain ada bulan apa, Pak? biasanya akhir. Kan ini program ini kita di tengah Februari semester 2. Nah, semester 2 pada bulan Februari ini program ini jalankannya ya selama 3 bulan. Dilaksanakannya setahun sekali. Iya, ini program ini mah kan program ini hanya program kali ini, tahun ini. Ya. Jadi, Bu, setelah beres untuk SEM, setelah beres semuanya, Bu. Setelah beres ini, setelah beres anak-anak ujian, setelah beres anak-anak itu, kan kita panen raya. Nah, selain kegiatan panen raya, kita melakukan SEM tadi. Panen raya bersama yang lain. Ujian gitu. Ya, jadi ini mah dilaksanakannya sebelum ujian, terus SEM-nya nanti setelah beres ujian, sambil nanti kita panen raya. Nah, Ibu. Panen raya. Panen raya. Jadi, ada lagi Bu? Udah, mungkin program Panen dari raya saya. bersama-sama dengan kelas yang lain merenya. Ya, panen raya seorang. Tapi untuk program ini mah nanti yang melakukan SEM itu anak kelas 6. Iya. Nanti mungkin bisa dibantu sama anak kelas 5. Iya, siap. Oke, cukup dari saya, hanya sebatas pengenalan dari program saya ke depannya mengenai berkaitan dengan P5. Untuk selanjutnya
Enggak ke Bu Yaya sama Bu Am hasil kemarin workshop. Untuk PJOK. Saya ditampilkan anak. Mangga. Kalau ini bayar anu kelas gitu. Di mana sih WhatsApp ya? Google Drive mah gitu ketanggung